Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar saya yang berjudul Sistem Monitoring dan Prediksi Kondisi Lingkungan Berbasis IoT pada mata kuliah IoT Cerdas. Jadi pada sistem yang saya buat kali ini, saya akan jelaskan ke dalam suatu blok diagram sistem berikut ini. Jadi sensor yang saya gunakan pada tugas besar kali ini yaitu sensor DHT11, di mana ia akan mengirimkan data dan membaca data dari data suhu dan juga data kelembapan. Data tersebut akan dibaca dan diolah menggunakan ESP32 sebagai microcontroller. Kemudian ESP32 akan mengirimkannya ke dalam cloud server, yaitu Python Anywhere menggunakan sistem pengiriman Wi-Fi di sini ya. Nah, nantinya eh, ketika data sudah masuk ke dalam Python Anywhere akan diolah sedemikian rupa yang nantinya akan dilakukan sistem monitoring dan juga injeksi AI di sini. AI yang akan saya buat di sini ada dua. Yang pertama tentang klasifikasi, yaitu menggunakan random forest dan juga untuk regresinya menggunakan regresi linear sederhana. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan persiapan dan pembacaan data sensor menggunakan ESP32 dan juga sensor DHT11. Berikut untuk source code codingan Arduino-nya atau ESP pada Arduino IDE. Yang pertama, kita pastikan terlebih dahulu ya, untuk library-nya sudah terimport sesuai dengan kebutuhan, mulai dari Wi-Fi, kemudian HTTP client, karena nanti kita nyambungnya langsung ke cloud server ya. Jadi nanti kita mengirimkannya juga melalui HTTP client untuk kita kirimkan menggunakan API nantinya dalam bentuk format JSON. Kemudian kita menggunakan ASP32 time untuk kita generate timer ya, waktu yang nantinya akan kita gunakan untuk melihat log data berdasarkan pengiriman data yang real time. Kemudian kita masukkan library sensor DHT. Yang pertama kita lakukan koneksi ke WiFi dulu ya, kita pastikan dulu eh, jaringan WiFi kita sudah tersambung ya. Kemudian kita siapkan URL untuk API POST untuk pengiriman data, kemudian untuk pengiriman waktu yang kita generate dari SP32 yang sudah kita konversi ke dalam bentuk waktu yang kita inginkan seperti ini ya. Jadi nanti kita akan mengirimkannya dalam format yang case 0 ini. Jadi untuk tahun, eh, bulan, kemudian hari diikuti dengan jam, menit, dan juga detik. Kemudian di sini untuk HTTPS gate-nya, nah ini untuk eh, pengiriman RTC time ya, untuk pengiriman synchronize waktunya. Kemudian untuk pengambilan datanya, di sini untuk pengiriman data secara JSON, jadi format datanya nanti adalah data JSON ya. Yang berisikan adalah timestamp ya, timestamp waktunya, kemudian nama device-nya, kemudian parameter dari sensor suhu dan juga sensor kelembapan. Kemudian di sini ketika berhasil nanti eh, akan mengirimkan status kode 200. Kemudian di sini untuk panggilan data waktu awal di sini kita set sejak tahun 2002. Kemudian di sini ya untuk pengambilan data waktunya kita mulai mengaktifkan alat ini sejak tahun 2025. Jika kurang dari 2025 maka sistem ini tidak akan mengirimkan data dari synchronize RTC-nya. Kemudian di sini untuk pengambilan data sensor ya, untuk sensor suhu menggunakan sensor DHT11 dan juga kelembapan menggunakan sensor DHT11. Data ini akan dikirimkan selama 2 menit ya untuk
menuju ke update data server di Python Anywhere. Tapi eh, untuk miles datanya di sini kita menggunakan setiap 5 detik. Dia akan mengkolek data yang kemudian nanti dikumpulkan, nanti di, ketika 2 menit akan langsung dilempar ke dalam Python Anywhere-nya. Berikutnya, jadi di dalam Python Anywhere ini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah Flash API sebagai server ya, yang nantinya akan sebagai main proses ya, proses utama dari tugas besar yang saya kerjakan kali ini. Nantinya kita juga akan memainkan terkait database yang sudah terintegrasi di Python Anywhere, dan juga nanti untuk melihat hasil dashboard monitoringnya kita juga memanfaatkan fitur web dashboard yang ada pada Python Anywhere, tentunya berbasis HTML dan juga JavaScript nantinya. Berikut untuk alur ya atau flowchart insert data ke dalam database-nya. Jadi setelah bisa kita lihat di sini yang kita amati. Jadi ada di bagian flash. Jadi ketika data tadi sudah berhasil dikirim dari Arduino, nanti akan masuk ke dalam root ya. Root API di sini pada bagian ini ya, API post data. Nah, di sini untuk menerima data dari Arduino atau ESP dan insert ke dalam database-nya. Jadi database yang kita pakai ya. Jadi database yang kita pakai kali ini itu kita bisa melihatnya. Nama database-nya itu data AQMS mestinya. Sebentar. Oke, kena limit ya. Jadi memang karena akun yang saya pakai ini masih dalam mode free ya. Jadi masih limit. Jadi kita harus memberhentikan beberapa konsol yang ada. Oke, kemudian kita bisa lihat database-nya. Jadi database sudah kita siapkan. Nah, database-nya di sini adalah M Dwi Haryanto underscore DB, tapi untuk tabelnya adalah yang kita gunakan adalah data underscore AKMS. Di sini bisa kita lihat di sini ya, ketika kita mau memasukkan data yang kita ambil ya berdasarkan dari fungsi atau ya fungsi request untuk pengambilan data JSON dari Arduino, kita cek terlebih dahulu untuk connection-nya dengan cara kita ngambil parameter yang kita gunakan untuk menyambungkan ke dalam database di sini ya untuk dbconfig-nya. Jadi usernya tadi untuk di Python Anywhere kita gunakan M. Dwi Haryanto, password database saya kelas ID 123, hostname saya seperti ini, dan database-nya adalah M. Dwi Haryanto DB. Setelah berhasil connect, berikutnya adalah memasukkan datanya. Jadi data dari eh, format JSON yang kita pakai di sini yang tadi ada mulai dari data device ya, device, kelembapan, suhu, dan juga timestamp untuk pengambilan datanya. Seperti itu. Sehingga ada 4 parameter yang kita masukkan ke dalam tabel database yang kita sediakan, yaitu ke dalam tabel data ADMS. Kemudian ketika berhasil nanti akan ada message ya, 200, kode 200 ya, message code 200 menandakan bahwa data berhasil disimpan.
Apabila error, akan ada message code 500 yang menandakan data belum berhasil disimpan. Seperti itu. Berikutnya, jadi sudah bisa ya untuk mengambil apa menyimpan datanya. Kemudian berikutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang flowchart atau algoritma dari klasifikasi data menggunakan random forest. Jadi yang pertama awalnya itu kita lakukan import library terlebih dahulu ya ke dalam Python Anywhere tentunya karena sudah berbasis Python jadi lebih memudahkan kita ketika kita mengembed atau menginjeksi sistem machine learning maupun artificial intelligence ke dalam cloud server yang kita pakai. Jadi di sini untuk klasifikasi nantinya ya, apakah kondisi lingkungannya itu eh, nyaman atau tidak berdasarkan dari data yang kita peroleh seperti ini ya untuk analisis kondisinya. Jadi kita setting di sini, saya setting ke yang pertama untuk pembuatan modelnya di sini saya lihatkan terlebih dahulu. Saya membuat sebuah file sini ya, saya membuat sebuah file di dalam folder my site dan satu folder dengan flash appy. Di sini saya membuat file yang namanya bangun AI. Isinya adalah untuk membuat sebuah model dari machine learning yang saya gunakan yaitu random forest classifier. Tapi untuk import library tentunya kita harus masuk ke dalam konsol terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam base ya, konsol base yang ada di sini. Nah, di sini eh, karena lagi terbatas ya untuk konsolnya, nah, jadi tetap kita nantinya kalau untuk apa namanya menambahkan eh, menambahkan sebuah library, kita harus memasukkan library tersebut ke dalam konsol yang kita pakai. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, konsol yang sudah ada seperti ini, jadi pertama-tama kita lakukan import library terlebih dahulu terkait sklearn untuk kita menggunakan random forest classifier. Nah, berdasarkan dari data training yang kita pakai ya, alurnya adalah yang pertama kita mengambil data real time ya dari database yang sudah kita buat ya. Kemudian kita ambil data yang terakhir ya. Kemudian kita lakukan eh, cleaning data terlebih dahulu ya. Kita ambil semua database ya, semua data suhu dan kelembapan dari tabel AKMS. Kemudian kita lakukan cleaning data karena pada saat data awal-awal itu masih percobaan itu masih belum memiliki nilai suhu maupun kelembapan yang bagus. Jadi di sini kita lakukan cleaning terlebih dahulu, kemudian kita lakukan supervised learning terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita unduh CSV-nya, data yang ada cukup banyak sejak beberapa hari yang lalu saya mulai collecting data. Di sini contohnya seperti ini ya, ada data yang kurang bagus, makanya di sini perlu kita lakukan cleaning data terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan labeling ya, jika data lebih dari 32 derajat untuk suhunya, ya, dia akan ngasih notifikasi atau message tidak nyaman. Dan ya, atau ya, di sini kita pakai atau suhu kelembapannya lebih dari 9 mol. Ya, kita hapus ketika sensor suhu membaca nilai yang kurang dari 15 derajat Celcius dan kelembapannya kurang dari 20, maka kita hapus. Kemudian untuk labelingnya di sini
Jika suhu lebih dari 32 derajat ya atau kelembapan menunjukkan nilai di atas 90, maka dia akan memberikan pesan atau melabeli dia sebagai kondisi yang tidak nyaman. Untuk kebalikannya, jika suhu kurang dari 32 dan kelembapan kurang dari 90, maka labelnya adalah nyaman. Kemudian kita lakukan training ya, untuk variabel X ini untuk suhu dan kelembapan, dan variabel Y untuk statusnya. Kemudian kita lakukan split ya, untuk pembagian data, 80% data untuk pelatihan dan 20% untuk data testing ya, dengan menggunakan rumusan yang pada umumnya ya, jadi t-size-nya 0,2 dan random set 42 agar modelnya tidak berubah ketika kita lakukan testing nantinya. Kemudian di sini kita menggunakan random forest ya, random forest classifier, tinggal kita panggil aja library-nya, kemudian kita menggunakan estimatornya, estimator pada random forest-nya sebanyak 100 estimator ya. Jadi random forest itu pengembangan dari decision tree, artinya ada 100 decision tree yang kita pakai untuk menentukan klasifikasi dari eh, kondisi yang ada pada kondisi lingkungan ini berdasarkan dari nilai suhu dan juga kelembapan. Nah, setelah kita lakukan pelatihan model ya, kita lakukan pengujian model. Kita lakukan berdasarkan dari X-test ya, data tes 20% sisanya tadi. Kemudian kita lakukan persen error ya untuk melihat nilai error dari antara data uji dan juga data latih. Ya, data training dan juga data latih, kita lihat persen errornya di sini ya. Berdasarkan dari apa yang sudah kita run tadi, kita sudah berhasil data bersih total 342 baris dan data digunakan data ujinya 20%-nya itu adalah 69 baris dan akurasi modelnya 100% karena datanya masih sedikit ya. Oke, dan sudah di cleaning datanya. Sehingga model siap kita gunakan dan filenya nanti akan kesimpan dalam satu folder pada Python Anywhere, tentunya satu folder dengan file flash app.py-nya dengan nama filenya model sensor PKL. Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini. Apabila tadi sudah berhasil kesimpan, tentunya akan ada file di sini. Nah, ini ya, file model yang siap kita gunakan untuk pengujian data real time ya nantinya. Kemudian, nah, untuk AI berikutnya terkait prediksi ya. Yang pertama di sini kita bisa lihat dari sisi flash ya. Untuk prediksi linear ini ya. Jadi kita menggunakan regresi linear sederhana. Yang pertama kita lakukan pengambilan data 20 data terakhir terlebih dahulu yang kita gunakan sebagai yang kita gunakan untuk acuan ya, untuk memprediksi model yang ke-21 atau data yang baru nantinya. Jadi berdasarkan dari tabel data AKMS, kita ambil suhu dan kelembapan, kita limit 20 data terakhir, kemudian kita fetch all, kemudian di sini kita lakukan preprocessing data terlebih dahulu ya, yang tadi mengubah data array nampi X sebagai waktu dan Y sebagai nilai sensornya. Kemudian kita lakukan training data ya, kita menggunakan function ini ya, linear regression fit. Kita training antara data X dan data Y. Kemudian kita lakukan prediksi sekarang ya akan menebak indeks data ke-20 artinya data yang tadi kan 0 sampai 19. Jadi data ke-20 data yang terbaru. Nanti akan menampilkan ya untuk yang dikirimkan ke dalam indeks HTML-nya nanti data JSON seperti ini ya. Jadi kita melakukan ambil data aktual suhu yang terbaru. Kemudian kita juga mengambil dua angka di belakang koma untuk kita tampilkan nantinya. Seperti itu.
Kemudian kita lakukan prediksi dan generate line nantinya seperti yang terlihat pada dashboard seperti ini ya. Jadi di sini sudah ada tren data 20 data terakhir di mana yang titik-titik ini merupakan data prediksi ya berdasarkan dari penerapan algoritma regresi linear sederhana. Di sini ada saya juga selain untuk chart tadi, saya menampilkan ke dalam bentuk tabel untuk melihat selisih error antara data aktual dan juga data prediksi. Kemudian di sini ada juga eh, tabel riwayat data terbaru. Di sini kita bisa lihat ya berdasarkan dari route API-nya, kita bisa melihat dari API get history dan yang mengisyaratkan untuk menambahkan nama device-nya. Kita langsung menggunakan metode get ya. Jadi kita get semua data tapi kita batasi di sini adalah untuk 20 data saja. Kita bisa lebih dari 20 data, tinggal kita ubah di sini ya. Kita tidak kasih dash limit, langsung kita order by created at saja seperti itu. Atau ya ini kita hapus jadi datanya akan select all atau mengambil data keseluruhan seperti itu. Nah, di sini kita akan urutkan ya, kita akan urutkan data yang terbaru itu ada yang paling atas. Nah, makanya di sini kita kasih kode -1 seperti itu. Berikutnya ada fitur download CSV tadi ya. Jadi untuk mendownloadnya hampir sama pada data history, hanya saja di sini adalah eh, tidak ada batasannya tadi ya. Jadi kita from data AKMS dari data tabel tersebut kita langsung ambil keseluruhannya. Jadi semua data sensor yang berhasil terrecord akan diambil apabila kita mengaktifkan download CSV-nya. Nantinya akan kesimpan ke dalam file yang namanya data sensor DWI dan ekstensinya adalah CSV. Oke, itu tadi untuk main program dari Flash app.py. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang connectivity yang saya pakai dari Flash app.py-nya ini yang terintegrasi dengan index.html yang menjadi dasar dari dashboard monitoring yang saya gunakan. Jadi yang pertama di sini tentunya kita dari Flash ini kita tetap import ya render template untuk kita injekkan HTML-nya tadi, kemudian di sini juga job tadi untuk kita mengoneksikan dengan pelatihan atau pengambilan model data latih dan data uji tadi yang berhasil kita ambil sebagai data model untuk kita testingkan ke dalam data real time yang ada. Kemudian di sini juga kita mengambil data respons ya dari data respons apa namanya respons message tadi ya. Nah, kita masukkan semua yang berhubungan dengan Flash. Kita masukkan ke dalam file Flash ini. Kemudian kita bisa lihat ya untuk file index.html saya masukkan ke dalam directory baru ya namanya templates. Kemudian di templates ini saya menambahkan index.html. Nah, disinilah dasar dari tampilan website yang sedang saya bangun ini. Oke, di sini kita integrasikan CSS sederhana ya. Ya, di sini untuk membangun tampilannya atau kulitnya ya dari website yang sudah saya buat ini, mulai dari kartnya sampai warnanya seperti itu. Kemudian di sini sudah terhubung dengan JS ya, JavaScript di sini diindikasi dengan di sini ya ada penambahan file script ya. Artinya di sini sudah kita terapkan JavaScript agar datanya real time ya untuk memudahkan dan tidak membuat berat ya. Eh, karena JavaScript cukup ringan dan sangat cocok kita terapkan untuk IoT ya ketimbang kita full di PHP ya untuk kita eh, build dengan HTML-nya. Yang tadi eh,
untuk mengambil data sensor suhu dan kelembapannya. Yang tadi kita lihat di sini ya untuk datanya. Nah, di sini ya untuk update card statistik tadi suhu dan lembapannya kita pakai get element by ID ya. Jadi setiap card tadi sudah ada ID-nya masing-masing di sini ya. Kalau yang untuk suhu saat ini adalah ID-nya adalah current suhu. Kalau analisis kondisi ini ID-nya display status ya. Kemudian kalau untuk yang kelembapan adalah kur lembab. Kita lihat di sini ya. Nah, ini ya seperti ini ya. Nah, oke. Kemudian untuk update status AI tadi namanya kan display status tadi sudah sesuai. Kemudian di sini kalau statusnya satu artinya tadi kondisinya nyaman ya, maka dia akan menampilkan warna hijau ya. Box background nyaman dengan widthnya 100. Kalau sumpek tadi ya warnanya menjadi merah ya, sesuai dengan CSS yang kita pakai tadi. Kemudian untuk tabel perbandingan tadi seperti ini ya, untuk berdasarkan elemen ID-nya masing-masing. Untuk apa namanya tabel riwayat juga seperti ini ya. Tadi kalau untuk CSV tadi ya, sebentar. Tadi kan perlu yang namanya button ya untuk CSV. Makanya di sini on click ini ya, on click update dashboard untuk refresh manual maupun kita langsung ngelingkan ya ketika kita mau ngambil data dari eh, database kita yang kita ubah ke dalam bentuk format CSV. Nah, kita langsung ngerut aja di sini ya, route ke API download CSV yang nanti akan lari ke sini. Nah, ke Flash. Nah, seperti ini. Ketika root seperti ini, dia otomatis akan mendownload semua data yang nanti akan disimpan ke dalam data sensor dui.csv. Seperti itu. Oke, alhasil untuk sistem dashboard monitoring yang saya gunakan seperti ini ya. Oke, di sini saya akan menampilkan, saya akan share screen di sini. Eh, oh tidak, kita akan mulai video saja. Maaf, di sini. Saya akan melihatkan terkait device alat yang kita pakai ya. Di sini saya menggunakan sensor DHT11 yang sudah tersambung dengan ESP32. Coba di sini apakah benar-benar berfungsi apa tidak ya datanya. Sekarang sudah jam 8.15. Kemudian saya coba tutupin ya, artinya kita coba trigger suhunya agar naik. Oke. Karena mengirimkannya kalau secara real time di Arduino IDE 5 detik, tapi kalau di Python Anywhere-nya atau ke cloud servernya selama 2 menit ya. Kita lihat perubahannya. Jadi fiturnya jika masih kurang dari 30 derajat dan kelembapannya masih, nah ini tadi ya, setelah saya tutupin dan datanya real time ya tanpa saya lakukan refresh manual ya, jadi otomatis data akan terupdate ya apabila ada perubahan datanya setiap 2 menit sekali. Trennya seperti ini dan juga errornya seperti ini ya untuk analisis perbandingan datanya. Jadi prediksi data yang sekarang dibandingkan data ke-21 dibandingkan data yang sekarang, artinya kita prediksi data terlebih dahulu kemudian kita bandingkan dengan data aktual yang baru kita peroleh dan ternyata errornya
masih kecil ya, kurang dari 10%. Ini untuk penerapan regresi linear sederhana. Kalau ini adalah analisis kondisi AI berdasarkan dari random forest classifier. Ini untuk riwayat data terbarunya. Untuk CSV, di sini langsung kita tekan aja, nanti akan muncul file CSV-nya. Oh iya, untuk file CSV-nya di sini sudah berdasarkan dari data ID ya, device, suhu, kelembapan, tanggal, dan juga jamnya jam berapa, seperti itu. Oke, sudah selesai. Oke, nah ini tadi ya untuk model AI yang kita pakai menggunakan Random Forest. Dan Alhamdulillah berhasil untuk membuat sebuah dashboard monitoring yang berbasis AI ya untuk penerapan sensor sederhana dari DHT 11 untuk kondisi lingkungan yang ada seperti itu. Baik, baik itu tadi presentasi yang bisa saya sampaikan terkait tugas besar yang sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti akan saya lampirkan terkait file semua source code yang saya gunakan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.